Paskah Yahudi itu kapan? Paskah Yahudi itu ditetapkan tanggal kira-kira 14 bulan Nisan. Nah, kemudian orang Kristen mencoba untuk mencari perayaan yang pas sesuai kebangkitan Yesus, yaitu minggu sesudah Paskah Yahudi. Hai teman-teman, balik lagi di podcast Tanya Pendeta. Di podcast ini, para pendeta akan jawab pertanyaan tentang Alkitab dan agama yang teman-teman kirim ke kita. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung aja ditulis di Google Form di description box. Nah, sebelumnya kita mau ucapin Selamat Paskah buat kalian semua. Selamat Paskah. Oke, kenalin, nama aku Yunika. Di sini ada Kak Kelan. Dan di sini ada pembicara kita, Kak Boni. Oke. Nah, sebelum mulai kita doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah berkati kami semua sehingga dapat berkumpul kembali di sini, di mana sebentar lagi kami akan memulai kembali podcast Tanya Pendeta kami pada siang hari ini yang akan dibantu oleh Kak Boni. Tuhan berkati kami semua supaya dapat mendengarkan dan mengerti apa yang diberikan kepada kami semua supaya dapat digunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Jadi ada teman kita yang tanya, mungkin gak banyak yang sadar kalau setiap tahun kita merayakan Paskah di tanggal yang berbeda-beda. Nah, misalnya tahun ini kita tanggal 17 April, terus tahun lalu kita tanggal 4 April, terus tahun 2020 itu tanggal 12 April. Nah, kenapa bisa beda-beda ya, Kak? Dan padahal kalau Natal itu kan selalu sama 25 Desember nih. Tapi kenapa kalau Paskah itu beda-beda dan apakah ada kayak hitungannya gimana ya? Gitu. Gimana tuh, Kak? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, menarik. Tidak banyak orang yang memperhatikan hal ini, gitu ya. Jadi banyak orang yang ya udahlah given begitu ya, udah dikasih tahu Natal kapan, Paskah kapan. Nah, kita mau berangkat dari Natal dulu. Natal itu menggunakan kalender matahari. Ya, kalender matahari itu kalender yang kita kenal sekarang tuh. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Jadi kita semua tahu Natal itu kapan jatuhnya. Tanggal berapa? 25 Desember. Ya, 25 Desember. Nah, waktu masa Advent tinggal dihitung 4 minggu sebelum itu. Itu kan ada 4 masa Advent ya, Advent 1 sampai Advent 4. Jadi mula-mula tahun gerejawi tinggal dihitung dari masa raya hari Natal itu tanggal 25 Desember. Nah, kalau Paskah itu menggunakan penanggalan bulan. Oh, pakai kalender bulan ya? Kalender bulan. Kalau kalender matahari kan 365 normalnya. Tiap tahun harinya kan jumlahnya 365 hari. Kalau kalender bulan itu sekitar 354 hari. Jadi ada selisih 11 hari. Ya, 11 hari. Itu kenapa kemudian ada bedanya. Karena kalender matahari dan kalender bulan punya perbedaan jumlah hari dalam satu tahun. Nah, kemudian kapan Paskah itu ditetapkan setiap tahunnya? Kita mau coba mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Kita buka yuk. Kita buka Yohanes 18 ayat 28. Yohanes 18 ayat 28. Coba dibacakan. Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Ya, jadi ini kisah ketika Yesus dibawa dari tempat Imam Kayafas menuju ke tempat yang lain, begitu ya. Jadi disebutkan di situ waktunya kapan? Hendak makan Paskah. Jadi hendak melaksanakan tradisi Paskah Yahudi, memperingati keluarannya bangsa Israel dari tanah Mesir, gitu ya. Lalu kemudian coba dibaca ayat 39. Yohanes 18 ayat 39. Ayat 39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya, ini pertanyaan kepada khalayak yang semakin menegaskan bahwa hari itu sudah sangat dekat dengan Paskah Yahudi. Ya, oke. Satu lagi, Yohanes 19 ayat 14. Silahkan siapa yang mau baca. Oke. Yohanes 19 ayat 14.
19 ayat 14 itu, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ya, hari persiapan Paskah ini kemungkinan 1 hari sebelum Paskah, perayaan Paskah itu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di sekitar Paskah Yahudi. Lalu dia dibangkitkan, bangkit dari antara orang mati di hari Minggunya sesudah Paskah Yahudi. Minggu Paskahnya itu ya? Ya, Minggu Paskah kan Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama di minggu itu hari pertama itu Minggu, gitu ya. Tuhan Yesus dibangkitkan di hari pertama Minggu itu, berarti kita bisa melihat bahwa Yesus Yesus dibangkitkan Paskah itu berarti di minggu pertama sesudah Paskah Yahudi. Nah, Paskah Yahudi itu kapan? Paskah Yahudi itu ditetapkan tanggal kira-kira 14 bulan Nisan. Kalender bulannya itu yang dimiliki oleh orang Yahudi itu ada banyak nama gitu ya. Nah, Paskah Yahudi itu tanggal 14 bulan Nisan. Nah, kemudian orang Kristen mencoba untuk mencari perayaan yang pas sesuai kebangkitan Yesus, yaitu minggu sesudah Paskah Yahudi. Hari Minggu sesudah Paskah Yahudi. Nah, Paskahnya Yahudi ini kapan? Paskahnya Yahudi ini menghitungnya berdasarkan bulan. Biasanya ada tradisi penghitungan bulan purnamanya di bulan Nisan itu. Nah, tapi orang Kristen tuh selalu nunggu Rabi Yahudi yang menetapkan kapan Paskah Yahudi. Jadi daripada nunggu-nunggu, lalu kemudian kita mencoba gereja-gereja di sekitar awal abad 400-500, lalu kemudian di sekitar tahun 1500-an, itu mencoba membuat formulanya. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba untuk melihat satu tatanan khusus, perhitungan khusus, yaitu dengan menghitung bulan purnama Paskah di musim semi. Jadi menggunakan perhitungan bulan purnama Paskah di musim semi, atau istilahnya ada yang menggunakan saya lupa Versal Equinox atau apa gitu, tapi juga Spring Equinox. Spring Equinox itu adalah waktu di antara malam dan siang itu sama, 12 jam. Ini misalnya matahari begini ya. Kalau summer itu misalnya di sebelah sini itu dekat dengan matahari, lalu musim panas, lalu kemudian ke musim gugur, lalu ke musim dingin, lalu di sini posisinya di musim semi, spring gitu ya. Lalu cari waktunya kapan spring equinox itu, yaitu ketika waktu siang dan malamnya sama-sama 12 jam. Lalu setelah itu dicari bulan purnama sesudah spring equinox itu terjadi. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Bulan purnama tentu menyesuaikan yang matahari di sini. Bulan purnama nggak mungkin di depannya di sini ya. Ini gerhana matahari gitu ya. Bulan purnama pasti di sekitar sini posisinya. Nah, itu dicari dulu. Lalu minggu pertama sesudah bulan purnama di spring equinox itu kemudian ditetapkan sebagai masa hari Paskah. Untuk tahun-tahun sekarang ini? Untuk tahun-tahun sekarang ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi penetapannya dengan cara itu. Ya, ada rumusnya juga sih, ada rumusnya juga. Nah, kemudian spring equinox ini biasanya terjadi tanggal 21 Maret. Jadi yang pasti dalam kalender Paskah itu minggu Paskah akan terjadi antara 22 Maret sampai 25 April. Antara itu, tergantung bulan purnamanya nongolnya di mana. Ya, bulan purnama Paskah itu akan nongolnya di mana. Kalau begitu nongol, maka hari Minggu berikutnya itu akan menjadi Minggu Paskah. Lalu kemudian kalau bulan purnamanya ini Minggu gimana? Minggu berikutnya yang akan ditetapkan sebagai hari Paskah. Agak rumit ya. Agak rumit ya. Tetapi ada rumus Excel-nya sih kalau nggak salah. Gitu ya, untuk menghitung kapan waktunya dengan kecanggihan yang sekarang ini. Nah, kira-kira begitu jawabnya. Kalau
kalau mau lebih lanjut sebenarnya ada jurnal-jurnal teologi yang menjelaskan hal ini. Silahkan browsing saja tentang Spring Equinox dan Easter dan sebagainya. Di situ ada penjelasan yang lebih komprehensif. Berarti ada perhitungan astronominya dulu ya itu ya buat Yes. nentuin kapan Paskahnya gitu. Yes, tapi siklus itu kan cenderung punya pola. Hmm. Sehingga ada perhitungan-perhitungan yang bisa dikalkulasikan jauh hari dengan tadi ada rumusnya juga di Excel bisa diinput tahun berapa. Itu di website juga ada tahun berapa itu kira-kira Paskah nanti akan jatuh kapan begitu ya. Terus kemudian nanti akan ada kesepakatan gereja-gereja juga kapan jatuhnya dan sebagainya. Jadi mirip seperti permulaan bulan puasa itu ya. Oh iya. Ya teman-teman Muslim kan melihat bulan, lalu kemudian ada yang kelihatan, ada yang tidak. Ya di zaman dulu beda-beda tradisi gereja untuk merayakan Paskah hari Minggunya. Tetapi di zaman sekarang dengan kesepakatan bersama tadi, Dewan Gereja-Gereja Dunia berusaha untuk menyamakan hari Paskahnya itu bersama-sama sehingga kita bisa merayakan kebangkitan dengan lebih seragam, lebih kusyuk, lebih bersama-sama dalam ya sebenarnya ikatan kesatuan gereja. Kira-kira begitu. Kalau mau cari sekali lagi browsing lebih dalam di internet dengan jurnal-jurnal teologi yang ada. Ya, itu mungkin cukup menjelaskan. Kalau bingung ya cukup sih. Cukup ya. Kalau bingung ya berarti pengen belajar lagi. Benar. Oke. Berarti tadi yang bisa disimpulkan itu kan kita secara umum tuh memakainya kalender matahari, sedangkan untuk pada zaman Yahudi itu makainya kalender bulan. Yang perbedaannya sampai sekarang juga ngitungnya masih kalender bulan. Pakai orang Yahudi ya? Ya. Paskah itu pun masih pakai kalender bulan. Perbedaannya 11 hari kan katanya? Ya, 11 sampai 12 hari. Terus kalau untuk penetapan kapan Minggu Paskah itu yang awalnya kalau penyaliban Tuhan Yesus tuh sekitar hari pertama setelah Paskah orang Yahudi. Hari pertama itu bagi orang Yahudi Minggu. Ya. Terus kalau untuk mencari hari kapan Minggu Paskah sekarang itu menggunakan tadi teori yang Spring Equinox kapan bulan pertama, ya, bulan purnama pertama setelah Spring Equinox. Tuh sama kalau estimasinya berarti Paskah itu kurang lebih kalau nggak salah 22 Maret sampai 25 April kan? Ya, gitu. Sekitar itu. Nggak bisa lebih sampai cepat. November sih enggak. Oke, segini dulu pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Sebelum akhirin podcast ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir podcast ini. Terima kasih juga atas ilmu dari Pendeta Boni yang telah Engkau sampaikan. Berkati supaya podcast ini bisa memberikan lebih banyak informasi dan pengetahuan bagi teman-teman kami yang menonton. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Jangan lupa buat isi form di description kalau misalnya ada pertanyaan ya. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye.